Ya Pak, sudah. Penentuan kebutuhan dana untuk investasi. Setelah investasi kita putuskan, layak tidaknya dibiayai, terus di mana dananya itu? Apakah pinjam bank atau menerbitkan saham untuk dijual kepada publik atau dijual kepada pemegang saham? Apakah kombinasi duanya? Ya. Salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana untuk investasi adalah keinginan pemilik perusahaan agar tetap dapat mengendalikan jalannya perusahaan. Ya. Apabila kebutuhan dana dipenuhi dari kreditor, pemberi kredit, itu bank, atau jual obligasi utang jangka panjang, maka hak kendali pemilik perusahaan tidak akan terganggu. Tapi kalau setiap kebutuhan dana dipenuhi dari modal asing, yaitu pinjaman, tentunya akan mengganggu solvabilitas perusahaan. Kemampuan perusahaan membayar utang apabila perusahaan dibubarkan, itu namanya solvabilitas. Kalau perusahaan ini bubar, mampu nggak membayar utangnya dengan aset-aset yang dimiliki? Itu namanya solvabilitas. Kalau likuiditas, kemampuan perusahaan membayar utangnya yang segera jatuh tempo. Bagian dari bank, bagian dari supplier, ya, bagian dari pajak, itu adalah likuiditasnya namanya. Kemampuan perusahaan membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo. Itu namanya likuiditas. Kalau solvabilitas, kemampuan perusahaan membayar utangnya pada saat perusahaan dibubarkan. Mampu nggak bayar utang? Pada akhirnya pihak kreditor tidak mempunyai kepercayaan lagi pada perusahaan. Kalau solvabilitasnya terganggu. Dengan demikian, perlu dicarikan pendekatan yang dapat menyeimbangkan antar berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut akan dibahas tentang hal tersebut. Jadi kalau perusahaan sudah menganalisis rencana investasinya, aset tetap untuk ekspansi misalnya, saya mau ekspansi usaha ke Blitar misalnya, butuh mesin, butuh gedung, butuh inventaris, totalnya sekian. Terus dianalisis, layak dibiayai. Dari mana dananya ini? Apakah pinjam bank atau menjual saham kepada pemilik perusahaan? Ya, gimana cara menganalisisnya? Perhatikan, nanti ganti angka-angkanya. Pendekatan yang digunakan untuk menentukan apakah kebutuhan dana untuk membiayai suatu investasi dipenuhi dari modal asing atau pinjaman, atau dipenuhi dari modal sendiri, yaitu jual saham. Aduh, matikan dulu ya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan per lembar saham, pendapatan per lembar saham, gitu ya. Anda memiliki perusahaan, tujuannya adalah agar pendapatan
lembar sahammu semakin meningkat. Earning per share atau EPS. Tujuan Anda membeli saham suatu perusahaan agar pendapatan per lembar sahamnya meningkat, EPS-nya. Pendekatan ini boleh pinjam bank, asalkan pendapatan per lembar sahamnya meningkat. Boleh jual saham, asalkan pendapatan per lembar sahamnya meningkat. Atau kombinasi duanya. Ya. Kayak ini. Kenapa? Karena tujuan pemilik perusahaan memiliki suatu perusahaan, membeli saham suatu perusahaan adalah agar pendapatan per lembar sahamnya meningkat. Kalau pendapatan per lembar sahamnya menurun, manajemen keuangannya buradul. Pecat saja manajer keuangannya. Karena tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik. Dengan kata lain, untuk meningkatkan pendapatan per lembar saham. Kalau pendapatan per lembar sahamnya cenderung turun, berarti manajer keuangan tidak mampu mengelola keuangan perusahaan. Nanti aja. Ya, kenapa kok EPS? Itu alasannya. Pendekatan digunakan karena ini, pada dasarnya pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kekayaan pemilik yang ditanamkan dalam perusahaan, yang diindikasikan oleh peningkatan EPS. Nah ini, pendekatan ini digunakan karena pada dasarnya pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kekayaan pemilik yang ditanamkan, kekayaannya ini ditanamkan dalam perusahaan. Kekayaan meningkat indikasikan oleh peningkatan EPS. Makanya pendekatan EPS ini yang digunakan. Sebaliknya, penggunaan modal asing untuk pembiayaan investasi boleh bila EPS dengan penggunaan utang tersebut lebih besar daripada EPS dengan penggunaan modal sendiri. Atau dengan kata lain, penggunaan utang untuk pembiayaan investasi diperbolehkan bila rate of return-nya lebih besar dari rate of return interest, pay risk. Pengembalian penggunaan utang itu lebih besar daripada pengembalian tingkat bunga yang digunakan untuk pinjam itu. Contohnya nanti ya, sama ini ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh untuk praktek. Nanti angka-angka ini ada ganti. Ayo, anda ganti. Angka ini tidak 10%, tidak sekian, tidak 10.000 per lembarnya. Saldo labanya tidak 50 juta. Ini adalah data utang PT Berdikari. Utangnya 10 juta. 10% tahun karena 150 juta. Ini data modal. Sorry. Data modal utang yang benar. Tolong di ya Mbak ya. Berikut data modal dan utang. Ayo nak ganti. Modalnya terdiri dari modal saham biasa dan saldo laba. Utangnya utang jangka panjang obligasi. Tahun depan perusahaan merencanakan ekspansi usaha. Nah ini ya, dengan tujuan meningkatkan laba sebelum bunga dan pajak menjadi 250 juta. Misalnya sebelumnya 200. Misalnya sebelumnya harus 50. Ini yang ganti nanti. Tidak 250. Untuk itu perusahaan butuh dana. Investasi di mesin dan peralatan sebesar 300 juta. Anda ganti 100 jutanya. Yo, 50 Anda ganti
50 Anda ganti, 10.000 Anda ganti. Berarti per lembarnya berapa ini? Saham biasa satu lembarnya nilainya 10 juta. Totalnya 500 juta. Berarti berapa lembar ini, Mas? Yang beredar pemilik. Berapa lembar, Mas? Kalau nilainya satu lembar 10.000, totalnya 500 juta, berarti berapa lembar yang dimiliki oleh pemegang saham? Mas? Mbak? 5 juta, Pak. Benar, 500 juta dibagi 10.000. Itu ya, jumlah lembarnya ya, yang beredar di pemilik perusahaan. Saham biasa satu lembarnya Rp10.000. Total 500 juta. Berapa lembar? Ya 500 juta dibagi 10.000. Ya. Oke. Nah ini. Ada dua alternatif sumber untuk membiayai mesin dan peralatan sebesar 100 juta ini. Bagaimana sumbernya? Yang pertama, 60% dari 100 juta kebutuhannya itu sumber dari pinjam bank dengan bunga 15% per tahun merata. Sisanya, berarti sisanya adalah 40%. Sumber dari emisi saham biasa. Dengan menjual saham, harganya setelah dikurangi biaya-biaya 15.000 per lembarnya. Nah, itu ya. Alternatif pertama, 60% dari kebutuhan dana 100 juta dipenuhi dari pinjaman bank dengan bunga 15%, sisanya jual saham. Harganya 15.000 setelah dipotong biaya-biaya. Alternatif kedua, balik 60% bersumber dari penjualan saham biasa dengan harga bersih setelah dikurangi biaya-biaya 15 juta. Sisanya dari pinjaman bank dengan interest rate 15% per tahun merata. Nah, nanti Anda ganti ini jangan 60, 40. Ya. Ganti terserah. Terserah kamu. Ya, terserah. Terus ini 15.000. Ingat, yang semula nilai nominalnya 10.000. Setelah berjalan sukses, maka harga pasarnya 15.000. Nah, ya, ingat, kalau ini 10.000, nanti ini harus lebih tinggi dari 10.000. Nanti kalau punyamu ini adalah 25.000, misalnya ya ini berapa? 30 boleh, 35 boleh. Jangan di atas. Harus lebih besar nilai pasarnya daripada nilai nominalnya. Berarti perusahaan itu sukses. Saham yang tertera di lembar saham itu pada saat pendirian 10.000. Nah, sukses ternyata sekarang kalau dijual 15.000. Jangan sampai turun. Anda di sini adalah contohnya 25, terus di sini 20 ya, hancur manajemen keuangannya. Melorot nilai perusahaannya. Dulu sahamnya pada saat pendirian 10.000, setelah berjalan 15 tahun, pada di 5.000 ya salah. Kekayaan pemilik perusahaan turun. Berarti manajer keuangannya perlu diikat. Harus lebih besar. Ingat ya, saya contohnya 10.000. Sudah berjalan, mau ekspansi, terus jual saham. Pemilik 15.000 setelah dikurangi biaya-biaya. Ya, mana yang dipilih ini? Apakah 60% nyumbang, sisanya menjual saham, ataukah dibalik 60% jual saham, sisanya pinjam bank? Anda ingat, dengan pendekatan EPS alternatif sumber pembiayaan mana yang dipilih? Ayo,
alternatif pertama tadi 60% pinjam bank, ya. Alternatif kedua 60% emisi saham. Sisanya emisi, sisanya pinjam bank. Nanti kamu terserah 65 3 boleh, 35 boleh, 55 45 boleh. Asalkan kombinasi dua ini totalnya 100%. Ya. Terserah. 10 30 silakan. Nanti pilih yang mana. Ini saya balik. Alternatif pertama, EBIT di soal 250 juta. Ini EBIT-nya. Nah ini, ingin meningkatkan pendapatan belum dipotong bunga pinjaman, belum dipotong pajak. Ya. Ini ditingkatkan. Tinggal ditulis 250 juta. Interest obligasi 10%. Nah ini 10%. Berlaku dua-duanya karena sebelumnya dia sudah punya pinjaman obligasi bukan bank. Yes. Alternatif pertama dan kedua sama. Kalau alternatif pertama pinjam bank 60% berarti 60 juta. Ya kan? Butuhnya kan 100 ini. Nah ini 100. 100 butuhnya. 60% pinjam bank. Berarti 60 juta. Bunganya 15%. Berarti 100 juta dikalikan 60% dikalikan 15. 9 juta ini. Nah ini bintang 1 ini asalnya dari kebutuhan dana 100 juta. IB-nya 60% dikalikan bunga 15%, 9 juta di sini. Ya. Ini juga begitu. 6 juta. 100 juta dikalikan 40%-nya, dikalikan 15 sama dengan 6 juta ini. Terus Anda kurangi. 250 dikurangi 15, dikurangi 9, 26. Earning before tax. Interestnya bisa dibayar. EBIT, earning before interest, tax, interestnya dibayar. Tinggal EBT. Terus taxnya asumsi 20%. Nah, asumsi 20% dari 226. Oke, kurangi. EAT, earning after tax. Kurangi. 90, 83. Nah, jumlah lembar saham yang beredar ada bintang 2. Asal dari 40% emisi saham dikalikan 100 juta. Bagi 12,5. Tambah 500 juta bagi 10. Bentar, 12,5 ini salah kok enggak saya ini? Salah dibetulkan di sini. Oh, 15 ini keliru. 12,5 ya. Ya. Ini 40% ini emisi saham dengan 100 juta bagi lembar saham yang beredar, nominalnya, ini Anda ganti. Nah, Mas, bukan 15, diganti 12,5. Nah, ini ya, 12,5. Nah, 12,5. 12,5. Nah, diganti ya. Oke, 12,5. 12,5. Nah, ini sebesar 12,5 per lembar. Sih. Sebagai biaya. Kalau sebelum biaya 15 tadi ya. Sebelum biaya 15. Ternyata saya soalnya setelah dikurangi biaya sehingga 12,5. Nah, ini ya. 12,5 ini. Berapa lembar? 40% dikalikan 1 juta bagi 12,5 nominalnya. Sama dengan apa?
tambah 500 juta di soal. Nah, ini 500 juta ini. 500 juta dibagi 10 lembarnya. Nah, ini. Hingga jumlah lembarnya adalah 53.200 lembar. Terus bintangnya ini 54 ini dari 60% ini emisi sahamnya. Dengan 100 dibagi 12,5 ditambah 500 juta dibagi 10.000 kok 500 ini. Nah, salah ketik 10.000. Nah, ya diganti 10.000 sama dengan di atas ini 500 dibagi 10.000 sama ya. Sehingga total lembar sahamnya 54.800 taruh sini. IPS adalah AT dibagi jumlah lembar saham yang beredar. AT ini bagi jumlah lembar saham beredar. Lebih besar alternatif pertama IPS-nya 3398,5, kalau ini 334307. Sehingga yang dipilih adalah alternatif pertama karena memberikan IPS lebih tinggi daripada alternatif kedua. Kalau enggak, Mas dicek lagi ya hitungan saya ya. Iya, Pak. Malam lembur ini. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Yang penting konsepnya seperti ini konsepnya ya. Oke, nah, ayo. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Nah, gimana, Mbak? Ayo, Mbak. Langsung AS soalnya, Mbak. Iya, tadi ada yang interest rate-nya itu kan 15%. Iya, ini. Itu minimal itu kayak yang kemarin itu, Pak. 12,5%. 12 ya. Ah, ya. 12. Anda 13 boleh. 12 boleh. Yang penting beda dengan saya. Minimal Anda pinjam itu 1%. 1% minimal sebulan. Terus tahun berarti kan 12%. Nah, kalau saya 15. Yang normal ya antara 12 sampai 15. Kalau 18 silakan. Ada kemarin ada 2% loh, Pak. Bulan itu. Wow. Sekarang nggak laku. Turunkan sekarang COVID kok. Banyak dana yang menganggur sekarang itu. Bahkan ada yang 10%, Pak. Di 0, Mbak, sebulan, Mbak. Pemerintah banyak dana menganggur sehingga diobral. Siapa yang mau pinjam UMKM ini 10%, 0, sebulan. Kalau enggak COVID ada 15, Mbak, ada 18, Mbak. Ya, Pak, mulai sini ya. Nah, ya. Mulai sini. Berikut data modal dan utang bla 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 bla. Utangnya utang obligasi ya. Utang yang minimal itu 5 tahun loh obligasi, Mbak. Setiap tahun bayar 10%. Perusahaan jual obligasi, bukti hutang. Saya jual obligasi ke Anda. Jadi saya memiliki hutang ke Anda. Buktinya apa? Obligasi ini. Anda memiliki obligasi perusahaan saya. 10%. Saya rugi tetap bayar bunga ke Anda. 10%. Itu maksudnya. Untung ya 10%. Terus obligasi ini bisa Anda jual belikan kalau Anda butuh. Tidak harus nunggu jatuh tempo 10 tahun. 10 tahun saya bayar pokoknya ini. Tiap bulan saya bayar bunga. Itu maksudnya, Mbak. Ini setahun. Terus bulan berapa ya? Bagi 12, 0, itu namanya utang obligasi. Bukti kepemilikan utang perusahaan pada pihak lain namanya obligasi. Seranda. Obligasi agak murah, Mbak. Di bawah 12. Oke lah 11 silakan. 9 silakan. Ya. Di bawah bunga bank. Bunga bank kalau 12 ya 10 lah. Nanti Anda 11 boleh. 9 boleh. Nah, ini ya terus biasa. Apa nominal per lembarnya terserah kamu. Totalnya terus saldo laba
tahun-tahun kemarin ada saldo laba yang tidak digunakan 50 juta. Tahun depan perusahaan bla 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 bla. Apa ini Anda ganti? Terus kebutuhannya berapa Anda ganti? Oke, nah misal 65% dari pinjam bank, interestnya bla bla bla, sisanya dari emisi saham. Yang penting harganya di atas 10.000. Kalau nominal 10.000, ini di atasnya. 15 boleh, ya. Atasnya berarti perusahaan ini prospeknya bagus. Pada saat awal berdiri, harga sahamnya 10.000. Sekarang 12,5, berarti sukses perusahaan ini. Pemegang sahamnya senang karena naik harga sahamnya. Duluannya 10.000, sekarang 12,5. Terus dibalik ke jumlah 35% dari emisi saham, sisanya 65. Nah, yang penting dibalik. 55 boleh. 65 boleh. Silakan. Oke, terus Anda hitung seperti ini. Alternatif pertama. Jadi berapa persentasenya? Balik sini. EBIT-nya dari soal, obligasi 10% jadi dari soal, 10% dari 150 juta, 10%-nya ada 15 juta, terus interest bank 15% dikalikan 60%. Nah ini yang bank. Ada 9 juta, ini 10%. 6 juta. Anda kurangi. Nya 20% dari 226. Oke. Dari mana ini? Bintang ini sudah saya kasih bintangnya ya. Bintang 2, bintang 3. Jadi lebih banyak pinjam bank daripada emisi saham. Ini semakin tinggi Mbak, Mas, persentasenya ini semakin tinggi EPS-nya ini. Misalnya 65-35, semakin tinggi ini. Perbedaan antara ini kan cuma sedikit perbedaannya. Dari 98,5 ke 43,07. Tapi kalau pemilikannya sampai 1.000 lembar, selisihnya banyak. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita close, Mbak. Ya. Saya bingung yang 15 juta obligasi itu loh, Pak. Nah, ini kan apa ini? Ini kan 150 juta, Mbak. Iya. Ya. Oh, sebentar, Mbak. Betul, Mbak. Saya koreksi lagi nih, Mbak. Nah, benar, Mbak. 10%-nya dari 150 juta, 15 juta, Mbak. Nah, ini ya. Oh, iya, Pak. Ya, 150 juta, apa 10%-nya? Ya, 15 juta. Nah, nanti kalau Anda ganti ini, 11%, ini 250, bisa lagi. Ya. Nah, ini. Keduanya sama, karena sebelumnya dia sudah memiliki utang. Baik alternatif pertama maupun kedua, tetap ini bayar. Karena sebelumnya sudah punya ini, kecuali nggak ada ini, Mbak. Nah, kalau nggak ada ini kosong, Mbak. Nah, ini kosong. Kosong. Ya. Ada lagi, Mbak, Mas. Yes, kalau sudah paham, mulai Anda kecil soalnya. Nanti saya setorkan ke Pak Amri, Alim walaupun tegum, tolong soalnya kirim ke saya untuk file saya, gitu. Jadi nanti saya cek lagi, tak berikan Pak Amri, perintahnya tolong diubah angka-angka tersebut. Nah, ya, itu perintahnya nanti. Kemarin Pak Amri biar saya. Paling gimana soalnya? Saya tegum, Pak. Oh, terserah Bapak. Soal tegumnya kirimkan ke jurusan, ke prodi, untuk arsip saya. Gitu. Kemarin juga begitu. Mau saya ketik, tak kirimkan. Tolong dirubah angka-angkanya. Gitu perintahnya. Terus,
alternatif mana yang dipilih? Itu nanti ya. Dengan pendekatan EPS, alternatif sumber pembiayaan mana yang dipilih? Dan mengapa? Yang dipilih adalah alternatif pertama. Mengapa? Karena EPS-nya lebih tinggi dibandingkan kalau pilih alternatif kedua. Nanti ya. Ini saya kirimkan ke Pak Amri. Minta kemarin saya. Pak, tolong soal UTS-nya, UAS-nya. Coba, silakan. Sepakatan dengan mahasiswa. Ini soalnya kirim ke saya untuk file saya di nanti kalau ada akreditasi biar lengkap. Oh ini soalnya, oh ini teko. Mbak, tolong absenkan saya dan temanmu. Terus kita close, setengah jam lagi masuk lagi untuk membahas soal yang kedua. Ya Pak. Terima kasih ya. Kita buat dulu biar efisiensi pulsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Al-Fatihah.